Ronaldo tergoda tawaran PSG atau Manchester United. 5 pemain muda paling berharga di Eropa dan 8 pemain yang akan dijual oleh Barcelona. Salam jumpa kembali dengan saya di channel gilabola.com. Saluran bola paling menghibur berikut ini adalah semua update penting untuk Anda. Klub-klub Liga Inggris ramai-ramai sudutkan Manchester City. Semua klub sepak bola yang besar karena kucuran uang banyak sepertinya menderita kebencian yang amat besar, termasuk Manchester City. Menurut laporan dari Daily Mail, sekitar 8 tim Premier League kompak menulis surat ke Pengadilan Arbitrase Olahraga atau CAS agar Manchester City tetap diskorsing 2 tahun dari ajang kompetisi Champions League selama CAS mengadili kasus ini. 8 tim Liga Inggris itu adalah Liverpool, Chelsea, Manchester United, Wolves, Leicester City, Tottenham Hotspur, Arsenal, dan Burnley. Hanya 2 tim yang tidak ikut serta dalam gerakan menyudutkan Manchester City tersebut, Sheffield United dan Manchester City sendiri, jelaslah. CAS atau Pengadilan Arbitrase Olahraga itu yang markasnya berada di Lozano, Swiss, sudah 3 kali menunda dimulainya sidang soal skorsing Man City di Champions League. Tim besutan Pep Guardiola mengajukan banding ke CAS setelah menerima hukuman 2 tahun skorsing dari UEFA. Kini musuh-musuh mereka di Liga Inggris kompak meminta The Sky Blues dilarang berkompetisi di Eropa selama sidang berlangsung. Mourinho tidak akan mau lepas Harry Kane ke Manchester United. Harry Kane adalah seorang striker yang sangat berbakat dan begitu dapat bola di depan gawang lawan hampir selalu pasti gol. Tapi keinginan Manchester United mendapatkan striker Tottenham itu tidak akan mudah karena akan dijegal oleh Jose Mourinho. Begitulah ramalan dari mantan pemain MU Rio Ferdinand. Kane dilaporkan sangat ingin meninggalkan Tottenham disebabkan The Lily Whites tidak kunjung bisa meraih gelar juara di kompetisi manapun, sesuatu yang sangat didambakan oleh sang striker. Tottenham kemungkinan besar bersedia melepas Kane, tapi akan mematok harga tidak kurang dari 2,8 triliun. MU mungkin bisa membayar harga segitu, tapi masalahnya ada pada figur Jose Mourinho yang tidak akan merelakan kepergian Harry Kane, apalagi ke Manchester United. Harry Kane adalah jaminan besar terciptanya banyak gol bagi setan merah, tapi justru mantan pelatih The Red Devils Mourinho yang tidak akan membiarkan striker 26 tahun itu pergi ke Old Trafford. Kane sudah mencatatkan 17 gol selama musim ini sebelum cedera Januari lalu. Sampdoria minta Serie A dihentikan. Presiden Sampdoria minta Serie A musim ini dihentikan dan dibatalkan sama sekali, memulai musim yang baru dengan 22 tim, tambahan 2 berasal dari Serie B yang promosi ke divisi teratas Liga Italia. Presiden Sampdoria, Massimo Ferrero, melihat tidak mungkin kompetisi bola Liga Italia dilanjutkan lagi, melihat keparahan situasi di Italia dan Eropa tidak menunjukkan tanda-tanda akan mereda. Grafik jumlah orang yang terinfeksi masih bersifat eksponensial dan tidak ada tanda-tanda melandai. Jadi ia mengusulkan sudahlah Serie A diakhiri saja dan dibatalkan. Ia minta tim-tim papan atas merelakan bahwa tidak akan ada juara musim ini, segera mulai musim yang baru dengan 22 tim termasuk tambahan 2 tim promosi dari Serie B. Jika musim ini dilanjutkan akan memakan waktu sangat panjang, 1 bulan persiapan latihan dari awal April sampai Mei, kemudian 12 pertandingan sampai Agustus. Musim yang baru sudah tertunda 1 bulan. Itu pun tanpa jeda istirahat bagi para pemain. Ide ini kalau sampai didengar oleh Juventus dan Lazio, mereka bisa membunuh Massimo Ferrero. Manchester United terdepan mendapatkan Jadon Sancho. Dari 3 klub Liga Inggris yang ingin mendapatkan Jadon Sancho, Manchester United adalah favorit terkuat dibandingkan Chelsea dan Liverpool. Inilah 4 alasan yang mendukung hal itu. Pertama, harganya kemahalan. Dengan bandrol harga sebesar 2,3 triliun yang dipasang oleh BVB, Jurgen Klopp tidak akan mau membayarnya karena merasa Sancho tidak akan lebih baik daripada trio striker yang saat ini sudah dimilikinya di Liverpool, Sadio Mane, Roberto Firmino, dan Mohamed Salah. Alasan kedua, Ole Gunnar Solskjaer sudah akan datang dengan penawaran yang lebih baik soal gaji dan fasilitas yang akan diterima pemain 20 tahun itu jika bersedia menerima penawaran Manchester United. Sancho adalah jebolan rival sekota City, sehingga ia enggan menerima undangan dari setan merah pada musim panas lalu. Tapi kemungkinan besar ia akan tergoda kali ini, membayangkan bermain bersama Anthony Martial, Marcus Rashford, dan Mason Greenwood.
Alasan ketiga, tidak ada pasal anti-United pada perjanjian yang dibikin antara Manchester City dan Borussia Dortmund. Dalam kasus pemain lain, Brahim Diaz misalnya, ada pasal bahwa City akan menerima kompensasi 40% dari nilai transfer jika sang pemain pindah ke Manchester United, dibandingkan hanya 15% saja jika ke klub lainnya. Dan yang keempat, sepertinya Pep Guardiola akan tidak mau membayar harga 2,3 triliun untuk seorang pemain lulusan akademi junior mereka yang dilepas dengan harga 191 miliar saja 3 tahun lalu. Mau Manchester City bayar triliunan rupiah untuk mantan pemain junior mereka? Kan kelihatan bodoh di mata dunia. Sebelum masuk ke nama-nama 8 pemain yang akan dilepas oleh Barcelona, klik dulu dong subscribe, like, dan tendang keras-keras loncengnya. Barcelona akan jual 8 pemain. Barcelona memprioritaskan 8 nama untuk mereka jual pada penghujung musim ini. 8 pemain itu adalah Philippe Coutinho yang akan kembali dari klub peminjamnya Bayern Munchen, Antoine Griezmann, Ivan Rakitic, Samuel Umtiti, Arturo Vidal, Neto, penyerang anyar Martin Braithwaite, dan pemain muda Charles Alenya. Kasus Alenya ini cukup mengejutkan karena secara teori ia akan hengkang dari Real Betis di paruh kedua musim ini untuk kembali ke Camp Nou setelah masa peminjamannya selesai. Saat itu ia dinilai sudah mengumpulkan pengalaman yang cukup untuk tampil membela Barcelona di La Liga. Selain Alenya yang jebolan La Masia itu, rencana Barcelona untuk melepas Antoine Griezmann juga menjadi hal yang paling mengejutkan. Pasalnya pemain asal Prancis itu didatangkan Barcelona dari Atletico Madrid dengan biaya 2,1 triliun rupiah. Umtiti, Vidal, dan Rakitic kemungkinan telah mencapai akhir karirnya di Barcelona. Begitu juga Neto dan Braithwaite yang sebenarnya baru datang ke Camp Nou pada Februari lalu. Namun 3 pemain itu hampir dipastikan akan keluar dari klub Catalonia ini. Sebelumnya ramai juga diberitakan bahwa Barcelona berpeluang melepas Ivan Rakitic ke klub lamanya Sevilla musim panas mendatang. Cristiano Ronaldo akan tinggalkan Juventus musim depan. Cristiano Ronaldo kabarnya bisa memutuskan untuk pergi dari Juventus musim depan meskipun masih memiliki kontrak hingga Juni 2022. Penyerang bintang asal Portugal itu memang masih memiliki kontrak hingga 2022, namun masa depannya bisa jadi tidak akan bersama mereka. Meskipun Juventus dikabarkan malah ingin memperpanjang kontrak dari pemain 35 tahun itu, namun CR7 sendiri mungkin memiliki rencana lain. Menurut kabar dari Diario Gol, Ronaldo sedang diincar 2 tim kaya raya, yaitu PSG dan juga Manchester United. Kedua klub tersebut tampaknya masih tertarik untuk mendapatkan superstar timnas Portugal itu meskipun dia sudah tidak muda lagi. PSG sendiri kabarnya tertarik untuk menduetkan Ronaldo dengan Kylian Mbappe karena striker muda Prancis itu mengidolakan CR7. Rencana ini juga mungkin bisa menahan keinginan dari Kylian Mbappe untuk hengkang dari Paris musim depan. Akan tetapi hal itu hanya bisa terjadi jika PSG melepas Neymar musim panas nanti. Karena biaya gaji dari klub akan membengkak luar biasa, kecuali jika CR7 rela mendapatkan potongan gaji yang kemungkinan akan cukup kecil karena dia akan lebih memilih untuk tetap bertahan di Turin sampai kontraknya selesai. Manchester United sendiri dikabarkan sudah memberikan proposal penawaran untuk mengembalikan mantan bintang mereka itu. Kehadiran Ronaldo diharapkan bisa menjadi contoh bagi banyak pemain muda dari kubu setan merah yang tentunya mengagumi mantan bintang Real Madrid itu. 5 pemain muda paling berharga di Eropa. CIAS Football Observatory baru saja merilis daftar pemain termahal yang lahir pada atau setelah tahun 2000 pada 5 liga papan atas Eropa. Menurut lembaga riset yang bermarkas di Swiss itu, 5 faktor yang menjadi variabel penelitian adalah usia pemain, durasi kontrak, perkembangan karir, kinerja, dan beberapa hal lainnya. Callum Hudson-Odoi menjadi satu-satunya pemain Chelsea yang berada pada daftar 50 besar, di mana ia dihargai sekitar 72 juta euro atau setara 1,13 triliun rupiah dan bertengger di peringkat 5 pada daftar tersebut. Pemain yang masih berusia 19 tahun itu juga punya peringkat tertinggi di antara semua talenta muda Liga Inggris lainnya, termasuk wonderkid Manchester United Mason Greenwood yang ada di urutan 8 dengan nilai 50,6 juta euro atau 800 miliar rupiah. Pemain Everton Moise Kean yang ada di peringkat 9 dengan nilai 46 juta euro atau 727 miliar rupiah, dan wonderkid Manchester City Phil Foden
yang ada di urutan nomor 10 dengan nilai 43,5 juta euro atau 687 miliar rupiah. Di atas Callum Hudson-Odoi ada bintang muda Borussia Dortmund yang menjadi incaran The Blues, Jadon Sancho. Berada di posisi teratas daftar tersebut dengan nilai yang luar biasa yakni 198,5 juta euro atau 3,13 triliun rupiah. Rekan satu tim Sancho, Erling Haaland berada di peringkat kedua dengan nilai 101 juta euro 1,59 triliun rupiah. Sedangkan dua wonderkid Real Madrid, Rodrigo Goes, memiliki nilai 88,9 juta euro atau 1,4 triliun rupiah dan Vinicius Junior 73,9 juta euro atau 1,16 triliun rupiah. Masing-masing berada di peringkat ketiga dan keempat daftar itu. Menurut sejumlah laporan belakangan ini, Chelsea siap untuk merebut Jadon Sancho yang dipagari oleh Borussia Dortmund dengan nilai sebesar 2,3 triliun rupiah demi mendatangkannya ke Stamford Bridge. Namun klub asuhan Frank Lampard itu harus menghadapi beberapa tim papan atas lain yang juga mengejar pemain muda Inggris itu, termasuk Manchester United. Sekian dari gilabola.com, tetap sehat selalu, tunggu video-video kami berikutnya, jangan lupa klik subscribe, like, dan tendang loncengnya.